Halo, selamat datang di Ruang Kekinian, Ruang Kini dan Nanti. Kali ini, dalam video kali ini, kita akan mengulas bagaimana sebetulnya struktur kurikulum di Indonesia, dua negara yaitu Finlandia dan Korea Selatan, serta komparasinya dengan tempat saya mengajar. Oh iya, disclaimer dulu, tempat saya mengajar itu di SD Evans Indonesia Kota Bangun. Jadi berada di lingkungan perusahaan sawit yang tentu akan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Mari kita komparasi bersama-sama. Yang pertama, itu berkaitan dengan orientasi kurikulum. Nah, kalau di negara kita secara umumnya kan struktur kurikulum itu kan pertama kurikulum itu berorientasi pada mata pelajaran atau subject center. Nah, orientasi kurikulum itu kan berbasis mata pelajaran, memiliki bentuk desain yang sudah diakui dan memang sudah diterapin di sekolah, serta mungkin penggunaannya secara umum lah di sekolah itu. Nah, tapi dalam penerapan kurikulum yang orientasinya pada mata pelajaran itu sebetulnya sudah disusun berdasarkan rumpun ilmu, sehingga memberikan refleksi dari model orientasi dengan posisi transmisi dalam pembelajaran. Yang kedua, kurikulum eh, di sekolah umum itu kan orientasinya pada peserta didik ya. Jadi student center lah di situ ada konsep Prosiu sebagai dasar penyusunan kurikulum student center yang memang pada kenyataan itu menekankan pada fenomena alam dalam mengembangkan kompetensi peserta didik gitu, atau siswa lah di situ kan. Yang ketiga itu adalah kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau goal center. Jadi orientasinya itu kan jelas tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang diinginkan. Nah, maka penyusunan dari kurikulumnya itu sendiri kan memiliki dasar tujuan instruksional yang memang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Nah, lalu untuk selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ada satu karakter yang berlaku di sekolah pada umumnya yaitu eh, yang berbasis kompetensi. Jadi poin-poin dari kurikulum itu kan orientasinya pada berhubungan dengan indikator evaluasi, kompetensi, pengembangan peserta, baik itu secara individu ataupun klasikal. Tapi untuk capaian sendiri kan dilihat dari keberhasilan siswa atau peserta didik dari hasil belajar yang diperoleh. Jadi pada output ya yang dihasilkan. Nah, kalau tempat saya mengajar itu kan menggunakan kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum mereka dengan pendekatan deep learning gitu kan. Tapi deep learning ini diterapkan dengan pada kegiatan kokurikuler yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dan menumbuhkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis dengan memfokuskan pada literasi dan numerasi. Nah, lalu dalam implementasinya itu di kelas 4 banyak guru yang memang menulis cerita anak misalnya nih. Menulis cerita anak pendek pendek seperti komik. Kelas 5 ada yang bermain drama, nulis dialog gitu. Di kelas 6 ada yang bikin video pendek, film pendek yang memakan latar yang ada di sekolah lah. Tapi untuk strategi ini sebetulnya berpatokan atau memiliki pendekatan ada tiga hal. Yang pertama, meaningful learning yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang akan didapatkan oleh siswa. Yang kedua, joyful learning yang meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif karena pembelajarannya harus menyenangkan kan. Yang ketiga itu mindful learning ya. Jadi eh, perlu refleksi ya, apa yang sudah dilakukan, pengalaman belajarnya bagaimana, eh, yang diperoleh oleh siswa ya. Itu tiga hal itu ya yang menjadi dasar pembelajaran yang dilakukan di tempat saya mengajar. Selanjutnya, kalau kita komparasi dengan negara-negara maju ya seperti Finlandia dan Korea ataupun Jepang, di Finlandia itu kan menunjukkan kesetaraan, fokus pada prosesnya, problem solving dan pengembangan bahasa ya. Nah, kalau di Korea ataupun Jepang itu justru yang paling menonjol itu adalah kedisiplinan, jam belajarnya itu sangat tinggi, tapi sistem ujian ataupun asesmen itu sangat kuat. Nah, kalau kita lihat dari segi struktur waktu, beban, dan kualitas waktu belajar, sebenarnya Indonesia ini kan memiliki hari efektifnya itu kan 230 hari ya.
per tahun dan beban kerja itu kan bisa 40 jam per minggu. Tapi ini juga berlaku di tempat saya mengajar, jadi sama saja pada sekolah umumnya, tetapi memang perbedaannya terdapat pada kualitas waktu pembelajaran, ya, di mana tempat saya mengajar itu menekankan sistem pembelajaran dengan mata pelajaran sama seperti SMA SMP gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu harinya itu kan 240 hari lah kalau waktunya itu kan. Ya, lebih banyak lah daripada di kita. Nah, lalu kalau misalnya Finlandia itu lebih pendek, lebih sedikit lah waktunya, di mana 190 per tahun dengan 30 jam per minggu. Tapi memang dari kedua negara tersebut kan menekankan pada kualitas ya, bukan secara kuantitas seperti itu. Nah, selanjutnya dari segi penilaian, kalau sekolah pada umumnya di Indonesia itu kan biasanya ada sistem naik ataupun tinggal kelas gitu, ada ranking dan sebagainya. Meskipun memang secara transisi kan sekarang udah tidak ada berlaku lah adanya perankingan. Kalau tempat saya mengajar justru tidak ada ranking, tidak ada tapi tetap ada ya, tetap ada sistem naik ataupun tinggal kelas. Nah, untuk penilaiannya juga sebetulnya lebih ke otentik ya. Tapi kalau sekolah umumnya mungkin ada yang otentik, ada yang memang basisnya soal dan sebagainya. Kalau kita komparasi dengan negara Finlandia, itu kan kalau Finlandia itu kan tidak menggunakan rankingan ataupun tinggal kelas ya. Jadi mereka tekankan ya udah formatif gitu, per individu gitu kan seperti itu ya. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Korea. Jadi, kalau Korea itu kan struktur pendidikannya kan berdasarkan umur. Jadi, bukan karena kompetisi ataupun les masuk pada jenjang dasar. Kalau Jepang itu pasti sistem ujian dan standar nasionalnya yang uniform ya. Jadi, kewajiban belajar yang kuat. Begitulah perbedaan dari segi penilaian. Lalu, kalau misalnya dari kualifikasi dari gurunya sendiri, di Indonesia itu kan kualifikasinya ke minimal D4 ataupun S1 untuk mengajar sebagai guru. Nah, kalau misalnya di Korea itu mereka tuh kan ada sebuah kebijakan yaitu di mana ada alokasi anggaran yang sangat besar untuk pendidikan guru gitu kan. Nah, di situ ada sekitar 20 sampai 20,27% dari total pengeluaran negara itu untuk pendidikan. Makanya kualifikasinya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Finlandia itu bahkan kualifikasinya kan sampai ke master ya. Jadi bukan S1 lagi, tapi S2 di tingkat internasional. Terus diseleksi juga gitu kan, ketat dan memang kepercayaan sangat tinggi secara profesional. Nah, kalau tempat saya mengajar, lulusan itu bisa langsung masuk mengajar di tempat saya mengajar, tetapi biasanya yang diterima adalah yang S1 dengan lulusan universitas ternama dan masuk kualifikasi dan memiliki satu pemikiran terhadap pola berpikir bertumbuh ya. Jadi atau disebutnya kita grow mindset lah. Selanjutnya kalau dari sarana, prasarana, dan pelayanan, di Finlandia itu kan memberikan layanan menyeluruh ya. Ada makan siang gratis, perpustakaan, ada konseling, ada infrastruktur yang memadai gitu kan. Jadi kalau pembelajaran kan pasti mendukung lah untuk kesejahteraan dan kesetaraan itu. Kalau misalnya di Korea, sebetulnya pemerintah itu kan alokasi anggarannya bukan hanya untuk pembangunan fisik, tapi lebih banyak ke non fisiknya dan kesejahteraan tenaga mengajar ya. Ini beda lagi sama Indonesia. Indonesia itu kan memiliki banyak ketimpangan ya. Ada dana BOS, tapi pelaksanaannya belum merata gitu kan. Jadi banyak sekolah yang memang kurang fasilitas, internet, buku dan sebagainya. Lalu kalau makan gratis, sekarang kan ada program MBG ya, meskipun memang masih ada yang secara implementasi itu ada yang keracunan, terkendala makanan yang segitu adanya, tidak sesuai dengan gizi gitu kan. Lalu kalau dari segi internet, banyak sekarang kan pemberian smartboard merah putih ya, yang bisa digunakan oleh sekolah. Dan secara infrastruktur ada banyak program yaitu dari revitalisasi sekolah hampir ratusan ya program revitalisasi sekolah dari pemerintah. Lalu kalau misalnya tempat saya mengajar, sebetulnya bangunan sekolah itu kan dari perusahaan, gitu kan. Jadi dibangun oleh perusahaan menyesuaikan dengan jumlah siswa, dana BOS itu sangat mencukupi karena jumlah siswanya sangat besar di situ.
Dapat kiriman juga smartboard dari pemerintah dan meskipun memang kalau MBG masih belum ada ya, tetapi kalau dari pihak perusahaan sendiri ada program yang namanya program ekstra puding. Jadi pemberian makanan sehat setiap 1 kali dalam seminggu untuk siswa-siswi di sekolah tempat saya mengajar. Nah, mungkin segitu video yang saya bahas. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Mari kita diskusikan sama-sama struktur kurikulum yang ada di Indonesia, tempat Bapak Ibu mengajar, dan negara-negara pada artikel yaitu Finlandia, Korea, dan juga Jepang. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.